Nah, mari kita melanjut dari video sebelumnya di part 1, yaitu terakhir saya membahas tentang persona yang kami atau tim saya ini buatkan, yaitu tentang bengkel online, kebutuhan pengguna ini kepada bengkel online kami. Nah, kenapa saya mengambil beliau? Karena beliau yang saya tahu sehari-harinya itu pengguna mobil, mau itu berangkat bekerja atau mungkin ada keperluan apapun, beliau itu selalu menggunakan mobilnya, dan saya difoto di depan mobil tersebut bersama beliau. Lalu selanjutnya masih tentang persona. Nah, percakapan dengan persona itu harus terbuka karena mungkin akan mempelajari fakta tambahan yang relevan dengan persona kita. Lalu harus hati-hati semua yang mendetail tentang dia, dan jangan melampaui, jangan terlalu berlebihan untuk bertanya, takutnya kita menyinggung perasaan dia. Nah, misalnya apakah dia memiliki foto di kantornya, pakaian seperti apa yang dia kenakan, apakah ada karakteristik yang aneh seperti persona of Chuck Carroll. Detail-detail ini seringkali jelas dari semuanya. Nah, jadi detail ini juga sebenarnya adalah fakta-fakta tambahan yang perlu kita tanyakan, tapi sebenarnya tidak terlalu perlu juga jika kita mencantumkan kepada profil yang akan kita buat. Nah, dalam membuat sebuah bisnis tentu kita membuat sebuah keputusan. Nah, persona ini haruslah menjadi titik sentuh saat kita berpikir tentang keputusan kedepannya. Dengan persona ini kita bisa tahu apa yang dibutuhkan oleh persona, apa yang mungkin dia akan mewakili semua pelanggan kita. Namun ketika persona ini berbicara tentang satu fakta tentang kebutuhan dia tentang bisnis kita, itu adalah jadi titik sentuh kita. Lalu fitur apa yang harus kita prioritaskan dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh persona tersebut? Bagaimana kita harus mengalokasikan sumber daya, terutama sumber daya manusia. Siapa yang harus kita sewa untuk menjual produk, apa yang harusnya pesan kita, lalu dengan siapa kita harus bermitra. Itu juga penting, sangat penting sekali. Dengan siapa kita harus bermitra. Nah, satu persona kita akan mengembangkan atau memberikan rincian spesifik tentang pelanggan utama di pasar page head kita. Jadi sehingga persona ini sangat penting kita cari agar kita tahu rincian-rincian apa saja yang perlu kita kembangkan dalam mengembangkan bisnis kita ini. Nah, mungkin untuk persona kita cukupkan saja untuk membahasnya. Lalu di sini setelah persona, pada pelajaran mata kuliah entrepreneurship kita juga membahas tentang decision making unit atau DMU dengan singkatannya. Nah, apa sih decision making unit? Decision making unit adalah pengambilan keputusan yang paling berperan untuk menentukan apakah produk atau jasa akan ada yang pakai atau tidak. Pada titik ini, kita harus yakin dan percaya diri bahwa persona akan mendapatkan sesuatu yang menguntungkan dari produk kita, karena produknya yang inovatif yang mungkin akan memotong waktu. Nah, kita harus yakin juga apakah produk kita akan ada yang beli atau tidak. Tentu ketika kita menghubungi persona, kita tahu persona ini butuh atau tidak produk kita. Jika perlu, nah itu tentu akan menambahkan rasa percaya diri kita semakin naik gitu. Jika waktu berkurang, maka cost akan lebih berkurang juga, jadi lebih efisien. Artinya apa? Ketika semakin kita mempercepat waktu membangun bisnis, maka pembayaran atau mungkin biaya yang keluar itu tidak akan terlalu banyak. Artinya apa?
Nah, kalau misalnya kita melamakan waktu, seperti halnya ada perkembangan dari hostingan dari website, tentu semakin lama semakin menaik harganya. Tentu biaya pun akan semakin besar. Kalau misalnya dari produk itu kadang kalau produk makanan, bahan-bahan akan semakin mahal. Semakin kesini semakin menaik harganya ketika bahan-bahan produk tersebut. Nah, sehingga itu pemotongan waktu itu sangatlah penting. Jika waktu berkurang, maka cost akan lebih berkurang juga. Ada peran utama, yaitu salah satunya champions, yaitu orang yang berharap customer membeli produknya. Biasanya ini ada pengguna akhir, dan champions ini sudah melihat produk kita. Tentu jika champions ini sudah melihat produk kita, champions ini akan tahu, oh ini kelebihan produk kita, oh ini kekurangan produk kita. Nah, ketika champions ini sudah tahu dan dia udah tahu bahwa produk kita ini banyak kelebihannya nih, pasti dia juga akan membeli produk kita gitu ya. Banyak orang yang bisa menjadi champions, tidak selamanya end user atau pengguna akhir, tidak selamanya, tapi semua orang juga bisa menjadi champions. End user adalah orang yang benar-benar menggunakan produk kita. Lalu adapun ekonomi buyer. Ekonomi buyer ini adalah penentu, dan setiap orang pada unit berpatokan pada orang tersebut yang mengontrol perekonomian perusahaan. Nah, ini penentunya nih. Kalau misalnya ekonomi buyer ini memberikan uang ketika kita promosi ke perusahaan atau membeli produk kita, tentu ini akan menjadi penentu apakah produk kita ini laris dijual atau tidak. Itu jika dalam artian produk yang mahal, atau mungkin kita nggak menjualnya per unit, tapi kita menjualnya beberapa unit atau mungkin berpuluh-puluh unit, beratus-ratus unit, itu tergantung kita menjualnya, dan penentunya itu ada di ekonomi buyer. Lalu ada primary dan secondary. Biasanya orang yang memiliki pengalaman agar orang ini dapat menjadi penilai kelayakan produk kita. Nah, di sini ada orang mempunyai pengalaman, udah jelas. Jika orang ini pengalamannya udah banyak, tentu saja dia tahu apakah produk kita ini layak untuk diperjualbelikan di pasaran atau tidak. Dan jika layak, tentu saja orang-orang akan membeli produk kita, akan banyak yang membeli produk kita. Dan bahkan ketika orang berpengalaman ini berbicara kebagusan tentang produk kita akan semakin drastis naiknya, atau mungkin keuangan dari bisnis kita ini semakin cepat semakin bagus. Lalu ada pun person with veto power, yaitu orang ini memiliki peran pada DMU atau decision making unit, punya kemampuan untuk menolak yang memiliki jabatan tinggi, tapi dia juga melihat kedominanan. Jika sebuah unit atau mengikuti peran yang lain, jika yang lainnya mayoritas setuju, maka dia akan setuju. Tapi jika mayoritas menolak, maka dia juga akan menolak. Tapi dia juga bisa menolak sendiri sebenarnya, tapi tentu saja dia akan melihat kedominanan. Lalu setelah itu pertanyaan selanjutnya bertanya, siapa yang akan kita tanyakan selain mereka? Nah, selain yang saya sebutkan tadi, dari champions, terus end user, terus ada juga ekonomi buyer, terus ada juga primary dan secondary, ada juga person with veto power dan yang lainnya. Nah, siapa sih selain mereka? Pasti ada juga kan yang memerlukan yang terlibat dalam bisnis kita, yang akan membeli bisnis kita. Itu gak selamanya perusahaan ya. Siapa yang menjadi influencer, siapa yang kemungkinan bisa membuat
atau yang kemungkinan bisa memperhatikan proses negosiasi. Dan kita negosiasi itu tentu akan memakan waktu yang banyak ya. Nah sekarang negosiasi gitu ya, dari pihak saya ini pengennya sekian atau beberapa unit yang untuk diorbitkan atau mungkin dijualkan, namun dari pembeli ini hanya ingin membeli beberapa unit atau harganya sekian. Jika saya pengennya 1 juta tapi pembeli pengennya 500.000, harus ada penengahnya untuk memberhentikan tersebut sehingga produk kita bisa terbeli, dan dengan anggapan bahwa produk kita adalah produk yang bisa memenuhi kebutuhan dari pengguna atau mungkin customer. Dari mana uang yang akan kita datangkan, atau dari mana uang yang akan datang kepada kita? Karena kembali lagi, kita mengingat sebuah perusahaan atau bisnis akan berjalan lancar atau mungkin akan bertahan apabila ada uang masuk. Pada dasarnya adalah siapa yang akan membayar itu. Nah, kita sudah belajar persona nih. Tentu persona ini akan membayar atau mungkin akan menggunakan produk atau jasa kita, bisnis kita. Nah, apakah orang ini perlu persetujuan dari pihak lain atau tidak? Dan siapa yang terasa terancam oleh produk kita? Tentu ketika kita membangun sebuah produk, pasti akan ada yang terancam oleh produk kita. Ketika kita membuat produk baru, apalagi produk tersebut hampir sama, atau mungkin kita kembangkan produk dari yang sebelumnya udah ada. Kita ambil contoh seperti Nokia sekarang udah tenggelam oleh Samsung sekarang tidak tenggelam, tetap naik. Padahal Samsung itu dulu setara dengan Nokia, setara dia. Nah, kenapa sih Nokia ini tenggelam gitu ya? Karena mungkin Nokia ini tidak mau mengembangkan produknya, dia tetap ngeyel dengan produk yang mereka ciptakan. Sedangkan Samsung, dia produknya mengikuti zaman, sehingga Nokia sekarang sudah tidak terdengar lagi produknya. Itu jarang terdengar. Mungkin ada 1-2 produk Nokia yang udah Android, tapi saya udah jarang mendengar. Nah, kita juga harus tahu siapa yang merasa terancam oleh pihak kita ketika kita membuat sebuah produk tersebut. Memang sepertinya Nokia ini tidak merasa terancam oleh Samsung, tapi seperti yang kita tahu, Samsung ini sekarang masih tidak tertinggal oleh zaman, tapi Nokia sudah tertinggal oleh zaman. Itu karena mungkin saja Nokia ini terancam oleh produk-produk lain ya, seperti Samsung, iPhone dan lainnya. Lalu bagaimana sesuatu lebih baik dari jasa atau barang yang kita tawarkan? Apakah ada sesuatu yang lebih baik dari jasa atau barang yang kita tawarkan? Jangan sampai boros waktu, boros tenaga dan modal. Yang penting bagaimana customer akan menganalisis produk kita, dan bagaimana customer dapat berinteraksi juga menggunakan produk dan jasa kita. Yang terakhir, bagaimana mereka membayarnya, apakah dia bisa membayar atau tidak gitu ya. Oke, selanjutnya adalah setelah kita belajar decision making unit, kita juga belajar tentang calculate the total addressable market size for follow on market. Ini ada pada langkah ke-14, adalah bagaimana menghitung total addressable market. Pada tahap ini kita melihat bagaimana menghitung pasar tambahan. Kita mencoba melihat keberadaan atau eksistensi adanya pasar lainnya yang akan menyerap pasar kita. Nah, kita juga melihat juga apakah pasar tersebut sudah ada atau tidak. Apakah jika pasar tersebut ada, pasar tersebut akan mengganggu ke kita atau tidak. Maksudnya produk ya. Nah, ada 2 jenis yang ada di luar jenis pasar kita. Yang pertama adalah pasar yang sama namun lebih luas. Jenis yang kedua
adalah berbeda dengan target yang pertama, namun ada hal yang sama. Biasanya dari penyesuaian fitur atau dari pricing. Nah, mungkin produknya sama halnya seperti apa ya? Jika kita contohkan, jika kita melihat teknologi sekarang, mungkin ada pun seperti jenisnya sama tapi berbeda gitu ya. Samsung dan Xiaomi aja deh. Nah, Samsung dan Xiaomi ini adalah sebuah handphone, sama-sama dari Android, sama-sama mungkin ada yang mempunyai chipset yang sama, namun kenapa sih harganya bisa beda? Yaitu adapun perbedaan dari mungkin dari kameranya, kualitas kamera, atau mungkin kualitas dari kecepatannya berbeda. Nah, jika kita mencoba ke pasar baru yang sama dengan pasar yang lain, akan sangat mahal dan beresiko. Resikonya apa? Beresikonya kita akan kalah dengan pasar yang lain, karena pasar yang lain sudah terlebih dahulu terjun, tetapi akan tetap potensial bagi kita jika yang berinovasi masuk ke jenis pasar yang kedua. Nah, jika kita mempunyai inovasi yang lebih tinggi, seperti yang pada UTS saya pernah menceritakan tentang pisang goreng. Bagaimana sih pisang goreng ini bisa terkenal, bisa saja kita lumeli sebuah coklat gitu ya. Nah, melihat bisnis kita bertambah lama atau tidak itu sangat penting. Takutnya ketika kita melihat bisnis kita ini tenggelam atau bisnis kita ini tidak lama, itu akan merugikan kita sendiri. Contohnya apa? Banyak sih bisnis-bisnis yang sudah tenggelam. Hal itu membuat manajemen, pekerja, dan investor akan tertarik jika kita mempunyai inovasi yang lebih tinggi. Dan kita melakukan tahap ini, kita akan memiliki sense yang lebih tentang para pasar yang lebih potensial lagi, gitu ya. Adapun beberapa analisis seperti bottom to up analisis, yaitu terisi dari daftar customer, trade association, sumber lain yang berdasar pada identifikasi beberapa banyak customer yang ada. Lalu adapun top down analisis, yaitu menggunakan analisis pasar yang lain. Kesimpulannya adalah ketika pasar diperluas akan mempercepat bahwa ada market yang lebih besar dari yang kita targetkan. Kita targetkan itu mempunyai penghasilan sekitar atau mungkin 100 juta per tahun. Tapi ketika kita meluaskan pasar kita akan tahu berapa besar target pasar kita.